Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap kabar kalian sehat semua. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran PPKN. Sebelum kita belajar PPKN, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada pagi ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami agar permintaan firman-Mu ini berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, ayat firman Tuhan yang Ibu ambil pada hari ini terdapat di dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini, ada begitu banyak masalah, bahkan tantangan, sakit penyakit yang sering kita hadapi. Tapi, perlu kita ketahui bahwa Allah di surga tidak membiarkan kita begitu saja. Karena Bapa di surga selalu menjaga kita, meskipun tidak terlihat oleh mata kita, tapi kita selalu merasakannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Bahkan dalam kita berjalan, Tuhan selalu menjaga kita. Nah, dari pembacaan firman Tuhan ini, yang perlu kita ambil, kita harus mengetahui bahwa Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, turut bekerja bagi semua orang yang mengasihi Dia dan melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan mengasihi Tuhan Yesus dan melakukan kehendak-Nya dengan segenap hati. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu, mengasihi Engkau, bahkan selalu mengikuti apapun yang Tuhan ingini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan belajar tentang PPKN, yaitu keberagaman agama di Indonesia. Kita akan belajar tempat ibadah, kitab suci, dan hari-hari raya besar. Yang pertama adalah agama Islam. Tempat ibadah agama Islam adalah masjid. Sedangkan kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Dan hari raya agama Islam yaitu yang pertama Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua adalah agama Katolik. Rumah ibadah Katolik adalah gereja. Kitab suci agama Katolik adalah Alkitab. Sedangkan hari raya agama Katolik adalah yang pertama hari Natal dan hari raya Paskah. Yang ketiga adalah agama Hindu. Rumah ibadah agama Hindu adalah Pura. Kitab suci agama Hindu adalah Veda. Dan hari raya agama Hindu yang pertama hari raya Nyepi, dan yang kedua hari raya Saraswati, dan yang ketiga adalah hari raya Pagar Wesi. Yang keempat adalah Kristen Protestan. Rumah ibadah Kristen Protestan adalah gereja. Sedangkan kitab suci agama Kristen Protestan adalah Alkitab. Hari raya besar agama Kristen Protestan yang pertama adalah hari raya Natal, dan yang kedua hari raya Paskah. Yang kelima adalah agama Buddha. Rumah ibadah agama Buddha adalah vihara. Sedangkan kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Dan hari raya agama Buddha adalah hari raya Waisak. Dan yang terakhir adalah agama Konghucu. Rumah ibadah agama Konghucu adalah Klenteng. Sedangkan kitab suci agama Konghucu adalah
Sifu Wuching. Dan hari raya agama Konghucu adalah yang pertama, Tahun Baru Imlek, dan yang kedua adalah Cap Gome. Ya, sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yaitu sila dan simbol Pancasila beserta dengan pengamalannya. Nah, sebelum kita mempelajari 5 Pancasila, akan tetapi kita harus mengetahui apa itu Pancasila. Nah, Pancasila adalah ideologi dan dasar negara Indonesia yang di dalamnya terdapat 5 Pancasila yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh bangsa Indonesia. Ya, kita masuk pada sila Pancasila yang pertama. Sila Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Simbol dari sila ketuhanan yang Maha Esa yaitu bintang. Arti dan makna simbol Pancasila yang pertama ini yaitu menjamin kedudukan untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Sekarang kita masuk pada pengamalan sila yang pertama. Pengamalan sila Pancasila yang pertama yaitu contohnya seperti berikut. Menghargai saat orang beribadah. Itu adalah salah satu contoh pengamalan sila yang pertama. Dan masih banyak lagi contoh-contoh pengamalan sila yang pertama. Ya, sekarang kita masuk pada sila Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol dari sila Pancasila yang kedua ini yaitu rantai. Makna dari simbol Pancasila yang kedua ini yaitu hubungan antara individu masyarakat Indonesia yang dilakukan secara adil dan beradab, sehingga hubungan antara masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih kuat. Ya, sekarang kita masuk pada pengamalan sila Pancasila yang kedua ini. Pengamalan sila Pancasila yang kedua yaitu memberi sedekah kepada fakir miskin. Dan yang kedua yaitu membantu teman yang terjatuh. Ya, sekarang kita masuk pada sila Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Simbol dari sila Pancasila yang ketiga ini yaitu pohon beringin. Makna dari simbol Pancasila yang ketiga ini yaitu Pancasila merupakan tempat berlindung atau tempat berteduh bagi seluruh bangsa Indonesia. Ya, sekarang kita masuk pada pengamalan sila Pancasila yang ketiga. Pengamalan sila Pancasila yang ketiga yaitu mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Dan yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Nah, itu adalah contoh dari pengamalan sila Pancasila yang ketiga. Ya, sekarang kita masuk pada sila Pancasila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol dari sila Pancasila yang keempat ini yaitu kepala banteng. Kepala banteng digunakan karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang berdiskusi dan berkumpul. Kita masuk pada pengamalan sila yang keempat. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pemilihan ketua kelas. Dan yang kedua, berdiskusi atau bermusyawarah. Dan sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan simbol sila yang kelima yaitu padi dan kapas. Padi dan kapas melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukan. Pengamalan sila yang kelima dalam kehidupan sehari-hari yaitu rajin menabung. Nah, berakhirlah materi kita pada hari ini. Tetap semangat dalam kita mempersiapkan diri untuk UAS. Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.